Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nilva Betty Mustafa dengan NIM 22013065. Saya berasal dari kelas 1C Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tugas saya mengenai hukum gerak. Di sini sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Hukum Newton diterapkan pada benda yang dianggap sebagai partikel. Dalam evaluasi pergerakan misalnya, panjang benda tidak dihiraukan karena objek yang dihitung dapat dianggap kecil, relatif terhadap jarak yang ditempuh. Perubahan bentuk atau deformasi dan rotasi dari suatu objek juga tidak diperhitungkan dalam analisisnya. Maka sebuah planet dapat dianggap sebagai suatu titik atau partikel untuk dianalisis gerakan orbitnya mengelilingi sebuah bintang. Dalam bentuk aslinya, hukum gerak Newton tidaklah cukup untuk menghitung gerakan dari objek yang bisa berubah bentuk atau benda tidak padat. Leonhard Euler pada tahun 1750 memperkenalkan generalisasi hukum gerak Newton untuk benda padat yang disebut hukum gerak Euler, yang dalam perkembangannya juga dapat digunakan untuk benda tidak padat. Jika setiap benda dapat dipresentasikan sebagai sekumpulan partikel-partikel yang berbeda dan tiap-tiap partikel mengikuti hukum gerak Newton, maka hukum-hukum Euler dapat diturunkan dari hukum-hukum Newton. Hukum Euler dapat dianggap sebagai aksioma dalam menjelaskan gerakan dari benda yang memiliki dimensi. Ketika kecepatan mendekati kecepatan cahaya, efek dari relativitas khusus harus diperhitungkan. Baik teman-teman, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perubahan suatu objek sebagai hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hubungan ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini telah dituliskan dengan pembahasan yang berbeda-beda selama hampir 3 abad dan dapat dirangkum sebagai berikut. Untuk hukum yang pertama, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan, atau tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum kedua, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linear benda tersebut terhadap waktu. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. F dan minus F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan minus F sebagai reaksi. Hukum pertama Newton. Hukum 1, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya bekerja untuk mengubahnya. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, maka kecepatan benda tersebut konstan. Dirumuskan secara matematis, sigma F sama dengan 0 ke dV per dt sama dengan 0. Artinya, yang pertama ada sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya. Yang kedua ada sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya, kecuali ada resultan gaya yang tidak nol bekerja padanya.
Hukum kedua Newton. Hukum kedua menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel sama dengan banyaknya perubahan momentum linear P terhadap waktu. Rumusnya, F sama dengan dP per dt sama dengan d kali mv per dt. Karena hukumnya hanya berlaku untuk sistem dengan massa konstan, variabel massa atau sebuah konstan dapat dikeluarkan dari operator diferensial dengan menggunakan aturan diferensiasi. Maka F sama dengan M kali dV per dt sama dengan MA. Karena hukumnya hanya berlaku untuk sistem massa konstan, variabel massa atau sebuah konstan dapat dikeluarkan dari operator diferensial dengan menggunakan aturan diferensiasi, maka F sama dengan M per dV per dt sama dengan MA. Dengan F adalah total gaya yang bekerja, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan benda. Maka total gaya yang bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan yang berbanding lurus. Massa yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan dalam momentum. Perubahan momentum ini bukanlah akibat dari gaya. Untuk menghitung sistem dengan massa yang biasanya berubah-ubah diperlukan persamaan yang berbeda. Sesuai dengan hukum pertama, turunan momentum terhadap waktu tidak nol ketika terjadi perubahan arah, walaupun tidak terjadi perubahan besaran. Contohnya adalah gerak melingkar beraturan. Hubungan ini juga secara tidak langsung menyatakan keketatan momentum. Ketika resultan gaya yang bekerja pada benda nol, momentum benda, massa yang bertambah atau berkurang dari suatu sistem akan mengakibatkan perubahan dalam momentum. Perubahan momentum ini bukanlah akibat dari gaya. Untuk menghitung sistem dengan massa yang bisa berubah-ubah, diperlukan persamaan yang berbeda. Sesuai dengan hukum pertama, turunan momentum terhadap waktu tidak nol ketika terjadi perubahan arah, walaupun tidak terjadi perubahan besaran. Contohnya adalah gerak melingkar beraturan. Hubungan ini juga secara tidak langsung menyatakan keketatan momentum. Ketika resultan gaya yang bekerja pada benda nol, momentum benda tersebut konstan. Setiap perubahan gaya berbanding lurus dengan perubahan momentum tiap satuan waktu. Hukum ketiga Newton. Benda apapun yang menekan atau menarik benda lain mengalami tekanan atau tarikan yang sama dari benda yang ditekan atau ditarik. Kalau Anda menekan sebuah batu dengan jari Anda juga akan ditekan oleh batu. Jika seekor kuda menarik sebuah batu dengan menggunakan tali, maka kuda tersebut juga bisa tertarik ke arah batu. Hukum ketiga ini menjelaskan bahwa semua gaya adalah interaksi antara benda-benda yang berbeda. Maka jika gaya yang bekerja hanya pada satu benda, jika benda A mengerjakan pada benda B secara bersamaan akan mengerjakan gaya dengan besaran yang sama pada benda A dan kedua gaya segaris. Secara sederhananya, sebuah gaya selalu bekerja pada sepasang benda dan tidak pernah hanya pada sebuah benda. Jadi, untuk setiap gaya selalu memiliki dua ujung. Setiap ujung gaya ini sama kecuali arahnya yang berlawanan. Atau, sebuah ujung gaya adalah cerminan dari ujung lainnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada kesimpulannya. Hukum-hukum Newton sudah diverifikasi dengan eksperimen dan pengamatan selama lebih dari 200 tahun, dan hukum-hukum ini adalah pendekatan yang sangat baik untuk diperhitungkan dalam skala dan kecepatan yang dialami oleh manusia sehari-hari. Hukum gerak Newton dan hukum gravitasi umum dan kalkulus untuk pertama kalinya dapat memfasilitasi penjelasan kuantitatif tentang berbagai fenomena fisik. Ketiga hukum ini juga merupakan pendekatan yang baik untuk benda-benda makroskopis dalam kondisi sehari-hari. Namun, hukum Newton atau digabungkan dengan hukum gravitasi umum dan elektrodinamika klasik tidak tepat untuk digunakan dalam kondisi tertentu, terutama dalam skala yang amat kecil. Kecepatan yang sangat tinggi atau relativitas khusus, faktor Lorentz, massa diam, dan kecepatan harus diperhitungkan dalam perumusan momentum atau medan gravitasi yang sangat kuat. Maka hukum-hukum ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan
fenomena-fenomena seperti konduksi listrik pada sebuah semikonduktor, sifat-sifat optik dari sebuah bahan, kesalahan pada GPS sistem yang tidak diperbaiki secara relativistik, dan superkonduktivitas. Penjelasan dari fenomena-fenomena ini membutuhkan teori fisika lebih kompleks, termasuk relativitas umum dan teori medan kuantum. Baik teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.